Untuk perilaku biaya, kita dapat mengklasifikasikannya menjadi tiga jenis ya, sama seperti mata kuliah yang sering kita pelajari dalam pengantar akuntansi. Jadi biaya itu ada tiga. Yang pertama biaya produksi, kemudian biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Biaya produksi itu sendiri adalah biaya yang digunakan selama proses produksi. Singkatnya seperti itu ya. Contohnya meja sederhana. Meja itu dibuat dari kayu, jadi proses produksi dari bahan mentahnya tadi kayu ke menjadi meja itu dikatakan sebagai biaya produksi. Kemudian biaya tenaga kerja langsung itu adalah biaya yang dikelompokkan atau digunakan pada saat proses pengolahan atau pembentukan produk-produk tersebut. Sedangkan biaya overhead itu adalah biaya yang selalu dikeluarkan ya selama perusahaan tersebut melakukan produksi untuk menciptakan produk itu. Contohnya biaya listrik, biaya telepon, biaya gaji, dan lain-lain. Nah, sebagian besar yang perlu teman-teman ketahui, perilaku biaya ini sendiri itu memerlukan informasi biaya ya. Jadi berdasarkan perilakunya, biaya ini dibagi menjadi biaya variabel. Yang pertama biaya variabel. Biaya variabel ini adalah biaya yang total biaya itu dihitung atau dilihat berdasarkan perubahan setiap volume kegiatan. Contohnya misalnya biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, kemudian ada komisi penjualan yang didasarkan atas persentase penjualan. Kemudian yang kedua adalah biaya tetap. Biaya tetap ini adalah biaya yang konstan atau instan selalu digunakan dalam proses produksi seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Itu yang meskipun selama proses produksi itu terdapat perubahan dan dia selalu berubah ya dalam proses penjualan maupun proses produksinya sendiri. Nah, kalau di biaya tetap ini itu mengesampingkan hal tersebut. Jadi beda dengan biaya variabel tadi. Kemudian yang ketiga itu ada biaya semi variabel. Jadi biaya semi variabel ini itu tetap menghitung biaya tetap totalnya, tapi tetap memperhatikan juga perubahan-perubahan biaya yang diakibatkan karena volume kegiatan atau kegiatan perusahaan dalam proses produksi yang tadi sudah saya sebutkan di atas ya. Kemudian bagaimana sih pola perilaku dan fungsi biaya itu sendiri di dalam konsep akuntansi manajemen? Jadi perilaku biaya itu berkaitan dengan pemisahan biaya yang dilakukan berdasarkan unsur-unsur biaya tetap dan biaya variabel yang tadi sudah disebutkan. Ini misalnya contohnya apakah biaya yang digunakan di dalam menghasilkan satu meja itu dia dikelompokkan dia masuk ke dalam biaya tetap ataukah dia masuk ke dalam biaya variabel. Nah, untuk menghitung biaya total tersebut, makanya kemudian kita menggunakan penjumlahan atas dua biaya tadi, jadi biaya tetap ditambah dengan biaya variabel. Jadi kemudian karena biaya variabel itu dipengaruhi oleh besar kecilnya volume kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, maka untuk menghitung biaya variabel total itu merupakan hasil perkalian antara biaya variabel per unit dengan volume kegiatan. Jadi tadi kalau untuk menghitung seluruh biaya total dalam perilaku biaya kan rumusnya biaya tetap plus biaya variabel ya.
Jadi kalau seperti itu, jadi biaya total itu dihitung itu sama dengan biaya tetap ditambah dengan biaya variabel per unit dikali volume kegiatan. Karena untuk menghitung biaya variabel itu kan dipengaruhi oleh besar kecilnya kegiatan tadi ya. Maka rumus yang dapat diformulasikan itu hampir sama ya, itu sama juga dengan yang sering kalian pelajari di mata kuliah metodologi, misalnya pada saat regresi sederhana itu Y sama dengan A plus B plus BX, di mana Y itu adalah biaya total, A itu adalah biaya tetap, sementara B adalah biaya variabel per unit, X-nya itu sendiri adalah volume kegiatan. Ya. Nah, bagaimana untuk menentukan pola perilaku biaya? Ada 3 pendekatan yang digunakan. Yang pertama itu ada pendekatan intuisi. Jadi pendekatan intuisi ini didasarkan pada surat-surat keputusan, kontrak kerja, kerjasama, dan lain-lainnya ya. Jadi ini lebih kepada apa ya? Lebih kepada bagaimana seorang manajer itu memahami atau memprediksikan apa kemudian dampak dari hasil yang didapatkan atau hasil yang dilakukan akibat adanya sebuah keputusan atau kerjasama yang dilakukan oleh perusahaan. Itu intuisi. Kemudian yang kedua itu ada pendekatan analisis engineering atau analisis teknik ya. Itu didasarkan pada hubungan fisik antara input dan output. Jadi hubungan antara berapa biaya yang digunakan selama proses pemindahan atau distribusi, misalnya input bahan baku, barang, tenaga kerja, dan berapa kemudian dari biaya itu yang mampu menghasilkan produk akhir. Nah, itu ya. Kemudian yang ketiga itu pendekatan analisis biaya berdasarkan biaya masa lalu. Jadi tren ya, berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, misalnya untuk memproduksi 10 meja itu biasanya kita butuh sekian juta untuk biasanya untuk biaya. Jadi itu diambil berdasarkan pengalaman yang sudah terjadi. Ada 3 cara untuk menentukan pendekatan analisis biaya berdasarkan masa lalu ini. Itu yang pertama itu metode titik tertinggi dan titik terendah. Kemudian yang kedua itu metode biaya cadangan, yang ketiga adalah metode kuadrat terkecil ya. Untuk metode titik tertinggi sendiri, cara menentukan pola perilaku biaya dalam metode ini adalah dengan menganalisis biaya masa lalu pada volume kegiatan tertinggi. Jadi misalnya dalam periode 2020 jumlah produk yang mampu dihasilkan paling tinggi itu misalnya ada pada bulan Agustus itu sebanyak 100 unit. Jadi pada bulan-bulan yang lainnya itu misalnya selain bulan Agustus dia hanya sekitar 70 atau 80, tapi pada Agustus misalnya 100 unit. Jadi itu diambil sebagai acuannya. Jadi pada bulan Agustus itu diambil sebagai acuan. Jadi untuk menentukan biaya variabelnya sendiri itu diambil Agustus sebagai acuan biaya tertingginya, kemudian misalnya Januari pada acuan biaya terendahnya. Jadi itu dibagi volume produksi tertinggi yang tadi 100 unit dikurangi dengan misalnya pada Januari itu ada 20 unit misalnya. Jadi biaya tetap itu ditentukan dengan menghitung selisih biaya total dengan biaya variabel tersebut ya. Biaya variabel total tersebut. Jadi rumusnya tadi dimasukkan gitu kan. Kembali Y sama dengan A plus BX. Di mana Y-nya itu adalah biaya total ya. Kemudian A itu adalah biaya tetap. Kemudian BX-nya itu adalah biaya variabel. Kemudian yang kedua masih dalam metode penentuan biaya berdasarkan masa lalu, tadi metode biaya tertinggi dan terendah. Sekarang ini yang kedua adalah metode biaya cadangan. Dalam metode biaya cadangan biasanya itu kita tentukan dulu mana aja yang menjadi unsur-unsur pembentuk biaya tetap dan mana yang menjadi
unsur-unsur pembentuk biaya variabel, ya, dengan cara kegiatan perusahaan itu sementara bisa boleh dihentikan, artinya diberhentikan dulu sementara, ya, sehingga kita mengetahui unsur-unsur apa aja sih yang membentuk biaya-biaya tersebut. Nah, setelah itu kita ketahui, baru nanti kita menghitung gimana sih selisih antara biaya tetap yang digunakan dengan biaya variabel, ya. Masih sama seperti tadi. Nah, kemudian yang ketiga itu dengan menentukan dengan menggunakan metode kuadrat kecil atau least square, ya. Nah, untuk menentukan menentukan biaya total dengan metode kuadrat terkecil ini, kita menggunakan rumusnya sama, Y sama dengan A plus BX. Tapi untuk menghitung B-nya sendiri atau biaya variabel itu adalah jumlah atau total biaya yang dikeluarkan itu berdasarkan variabel-variabel itu yang dibagi dengan yang dibagi dengan jumlah variabel itu sendiri, ya, angkatan dari jumlah variabel itu sendiri. Nah, contohnya ini nih, seperti ini nih, untuk menentukan metode biaya total dengan metode titik terendah misalnya. Nah, ini misalnya dengan biaya dengan metode biaya terkecil, ya.